Salam. Video yang barusan Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang barusan Bapak Ibu saksikan itu adalah video di mana saya dirawat di awal masuk rumah sakit di ruang IGD ya, dan waktu itu saya sakit 3 minggu ya. Jadi sebelum masuk ke IGD saya sudah dengar yang namanya dari pemerintah adanya corona, sehingga dengan hal tersebut saya mulai mengisolasi diri saya secara mandiri. Sakit yang saya rasakan itu memang luar biasa, sakit pada tenggorokan rasa tertusuk, kejepit begitu, dan susah bernapas juga, payah ngomong juga rasanya susah ya, lebih suka diam saja. Jadi selain itu juga saya sakit di dada, ini tembus ke belakang, rasanya dicucuk dari depan sampai ke belakang ya. Perut juga sakit dan juga penglihatan itu mulai agak merabun. Kalau kita lihat gitu kayak ada dia seperti berbayang rabun begitu, nggak seperti biasanya kayak ada kabut-kabut yang kita lihat ya. Dan juga kepala pusing, perut sakit dan mual ya. Dan awal-awal itu saya takutnya memang ini corona ya, memang dari ciri-cirinya ini sudah jelas corona. Akhirnya saya memisahkan diri, mengisolasi diri, pisah rumah dengan istri saya dan anak-anak saya selama 3 minggu. Jadi nasi saya pagi diantar, siang diantar, malam diantar, dan itu tidak berjumpa dengan yang antar nasi ya, dibungkus ya, hanya dipanggil, Pak nasi dulu, Om nasi dulu begitu ya. Jadi sepanjang hari itu juga saya batuk susah bernapas ya, batuk, dan batuknya itu tidak berdahak, kering, tapi rasanya ada yang sesuatu nempel di sini dalam kayak lengket, sehingga saya paksa dan air liurnya itu keluar dipaksa, bukan dahak, bukan paksa, dan itu bercampur darah ya. Dan saya selalu dikontrol oleh istri saya, anak-anak saya lewat video call ya, video call secara berganti-gantian, terus dipantau. Jadi saya hanya minta obat selama beberapa kali itu dengan dosis tinggi untuk obat batuk dan juga obat demam ya, juga sakit perut dan juga pusingnya ya, dan juga sendi-sendi saya sakit semua nih, sakit. Dan saya juga kasih tahu, saya lihat perubahan di kuku saya, kuku tangan dan juga kuku kaki, udah tidak lagi merahnya udah kayak kuning semua, berubah warnanya kayak pucat, tidak lagi seperti biasa. Dan saya diberikan obat yang dosis tinggi 500 mg ya, itu habis obatnya, tidak juga ada turun panasnya, batuknya pun tidak berkurang. Inilah saya tetap lengket, akhirnya diminta lagi, dan terakhir karena nggak ada turun, saya turun dari lantai 2 rumah saya tinggal. Saya dengan anak saya dan istri saya berpisah sekitar 500 meter dari tempat kami masing-masing ya, harus turun. Dan saya diperiksa oleh anak Tuhan yang bagian medis, ternyata demam saya itu tinggi sekali demam saya, sehingga dikatakan ini udah tinggi kali, obatnya dimakan. Saya bilang dimakan, jadi masa nggak turun-turun, udah dikasih obat tinggi, dosis tinggi 500 gram, tidak tinggi ya, 500 miligram ya, nggak turun-turun. Dan akhirnya saya disarankan ke kota lah, ke provinsi
Karena dari demamnya ini seharusnya udah berbahaya, udah pingsan ini seharusnya ini nengok tinggi demamnya sudah tinggi sekali dikatakan ya. Jadi disarankan periksalah ke kota, provinsi, dan saya iya saja tapi saya nggak pergi sampai dikasih lagi obatnya dengan dosis yang tinggi 500 mg. Ada berapa macam obatnya itu, sekitar ada 6 macam obat dikasih. Saya kasih tahu nggak, batuk terus, nggak bisa tidur, demam, keringat yang nggak berhenti. Paling lama 1 jam baju saya itu sudah basah, ganti ya 1 jam basah. Apalagi batuk itu ampun ya, sampai kayak begitu, untuk mengeluarkan kayak ada lengket di sini. Akhirnya saya tahu itu kayak luka ya, kayak luka karena menarik yang lengket kering kayak menusuk di sini. Akhirnya saya tidak mau, dan pada waktu itu juga beberapa hari kemudian ada masuk SMS dari bengkel mobil bahwa waktunya mobil untuk diservis. Jadi ketika itu saya memaksakan diri untuk pergi ke bengkel dengan tujuan menyervis mobil, dan istri saya ikut ya. Dan biasa itu kami tempuh perjalanan 1 jam dari rumah ke bengkel itu nyampe ya, dengan kecepatan yang sedang-sedang gitu ya. Tapi kali ini saya tempuh perjalanan dari rumah ke bengkel itu lebih 3 jam karena memang tidak ada tenaga ya, pusing ya. Tapi saya memaksakan diri, berusaha menenangkan diri. Akhirnya ya 3 jam lebih nyampe, dan sepanjang jalan itu orang klekson dari belakang ya. Kenapa ini mobil bisa lambat begitu ya. Jadi ya kebetulan mobil saya itu Fortuner ya, keluaran terbaru, dan saya bawa ya pelan, rasanya mendahului kendaraan di depan itu pun berat sekali. Memang sebetulnya tenaga saya nggak ada. Dan akhirnya sampai di bengkel, kendaraan saya itu betul-betul drop sekali, kan sebelumnya pun nggak bertenaga ya, nggak bertenaga. Jalan pun saya berpegangan dengan istri saya, walaupun saya gagah-gagahkan begitu, tetap rasanya udah rontok di badan. Dan di bengkel itu kondisi turun, sehingga saya diajak oleh istri saya untuk berobat, cek demamnya, batuknya ya, ke rumah sakit. Dan akhirnya saya berkenan karena orang-orang di sana pun sudah perhatikan saya, matanya lihat ke saya begitu ya. Dan mereka, saya tahu mereka pasti curiga saya kena corona kan begitu. Dan memang ya Tuhan izinkan kena, tapi corona tidak membunuh saya. Sampai di rumah sakit saya diperiksa dan ditanyai apa penyakit. Saya jelaskan ini tenggorokan sakit, kayak lengket ya, pusing, dan juga batuk. Dan saya katakan seringkali batuknya itu bukan berdahak tapi kayak berlendir, tapi campur darah begitu. Dan juga dada sakit di depan tembus ke belakang ya. Rupanya saya juga katakan tulang-tulang saya ini rasanya mau copot semua, sendi-sendi saya. Dan saya juga tunjukkan kuku ini udah berubah warna, terutama kaki udah berubah warna, nggak seperti biasanya. Dan juga berat badan turun drastis, kulit saya pun saya lihat udah menghitam ya, menghitam. Dan juga mata saya itu saya perhatikan kayak udah sayup gitu. Beberapa kali saya lihat di kaca, mata saya lihat merah, mata saya ya begitu, mata saya merah. Setelah saya jelaskan, lalu pihak rumah sakit langsung pisahkan saya dari yang lainnya. Saya dipisahkan, dikurung sendirian. Dan bahkan rumah sakit bilang istri pun tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan saya. Tapi puji Tuhan, saya dirawat 1 minggu di rumah sakit, berarti 3 minggu tambah 1 minggu berarti 1 bulan ya. Tapi puji Tuhan ya, corona boleh mengganggu, corona boleh berusaha membunuh saya,
Tapi corona tidak bisa membunuh saya karena Tuhan mengasihi saya. Dan saya percaya mukjizat itu nyata, dan bukan hanya untuk saya mukjizat itu, tapi juga untuk saudara juga mukjizat itu nyata. Ya, saya katakan corona tidak bisa membunuh saya karena ada Tuhan yang menolong saya.